Oke, kita kembali lagi ya. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat dari perencanaan. Jadi perencanaan itu memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Kalau kita tidak merencanakan, kita kan nggak tahu ya indikator keberhasilan kita ketika dalam mengajar itu seperti apa. Apa tujuan kita mengajar itu ternyata terrealisasi atau tidak, kita tidak tahu karena kita tidak memiliki rencana, kita tidak memiliki pedoman. Jadi sebenarnya perencanaan itu bisa kita sebut sebagai arah ya. Jadi arahnya kita mau kemana, acuan dasar kita dalam melaksanakan kegiatan itu kemana. Nah, kalau kita sudah memiliki acuan dasar, memiliki pedoman, kita akan bisa mengevaluasi, kita akan paham, oh tadi dengan perencanaan pembelajaran saya seperti itu, ternyata saya memiliki kekurangan di A, B, C, D. Oh, ternyata tadi seharusnya pada bagian ini saya harusnya bisa seperti ini. Oh, ternyata dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi, pembelajarannya cukup berhasil, terbukti dari anak-anak memenuhi A, B, C, D. Dan juga yang paling penting, perencanaan itu adalah bisa memperkecil atau meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita sudah merencanakan secara runtut, kita baca kembali. Jadi ketika selesai membuat perencanaan harus dibaca kembali, dipahami dan digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran ya teman-teman. Jadi bukan sekedar dokumen melengkapi ditandatangani kepala sekolah selesai, bukan seperti itu. Jadi karena perencanaan tadi adalah acuan, adalah pedoman, maka teman-teman menggunakan itu dan memahami. Tidak mungkin bisa menggunakan kalau tidak memahami. Maka setiap guru itu wajib memiliki keterampilan dalam membuat perencanaan. Agar apa? Agar guru-guru bisa mengukur. Jadi karena guru itu yang merencanakan, itu diberi wewenang merencanakan karena apa? Karena yang paling tahu anak-anak bagaimana cara memanage kegiatan untuk anak-anak itu guru. Jadi yang wajib bisa merencanakan itu adalah guru, menyesuaikan dengan karakter anak pada umumnya. Jadi kan yang tahu, oh anak itu seperti ini, oh ini tipe kelas yang saya ampu itu seperti ini, maka saya harus menggunakan ini. Bisa aja guru mengajar dua kelas dengan subjek yang berbeda, anak yang berbeda, tapi materi sama. Nah, bisa materi sama itu disampaikan dengan metode atau cara dan tata urutan yang berbeda. Jadi membuat dua perencanaan yang berbeda. Mengapa? Karena kembali lagi guru harus menyesuaikan dengan peserta didik dari masing-masing kelas. Kita setuju ya bahwa menjadi guru itu adalah harus humanis. Jadi karena yang kita ampu itu adalah anak-anak, kita bekerja sama dengan anak-anak, kita harus memahami, oh tipe anak di kelas ini seperti apa, di kelas ini seperti apa. Kita harus memperlakukannya secara berbeda, tidak bisa disamakan. Seperti yang sudah kita pelajari di konsep belajar, konsep pendidikan anak usia dini, bahwa kita percaya setiap anak usia dini itu terlahir dengan keunikannya. Selanjutnya, kita harus paham apa saja prinsip dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi tidak asal membuat perencanaan, yang penting besok ada kegiatan dan tertulis. Nah, semua selesai, bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita akan merencanakan pembelajaran untuk anak usia dini, itu ada beberapa prinsip yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah relevansi. Teman-teman sering ingat ya, harus relevan. Penelitian yang relevan. Relevan itu apa? Berarti sesuai dengan kebutuhan anak. Relevansi, relevan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika kita mengajar dan yang kita ajarkan itu sesuai dengan kebutuhan anak, maka secara tidak langsung kita sudah memenuhi kebutuhan anak. Betapa mulianya seorang guru itu menjadi tangan Tuhan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi, menyesuaikan diri. Nah, kalau kita adaptasi dalam kaitannya tentang apa? Saat membuat perencanaan pembelajaran,
kurikulumnya berkaitan dengan seni, budaya, ilmu pengetahuan. Sudah nggak zaman kan pakai kapur. Nah, penggantinya apa? Nah, ini termasuk adaptasi. Nah, kalau pembelajaran langsung itu seperti apa? Kalau saat pandemi ini seperti apa? Nah, ini adalah adaptasi. Jadi, guru harus menjadi sosok pendidik yang adaptif. Apalagi kemampuan guru dalam mengadaptasi perencanaan pembelajaran di era new normal saat pandemi COVID ini sangat diuji. Jadi bagaimana guru bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah langkah untuk mencerdaskan guru juga ya. Jadi bukan berarti kita senang dengan pandemi, tapi ternyata ini mencerdaskan guru loh ya. Jadi membuat guru bisa beradaptasi terkait dengan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga ada yang namanya prinsip kontinuitas. Apa itu artinya? Berkelanjutan. Jadi bukan cuma sekali membuat perencanaan besok-besok enggak. Jadi kalau aku mood bikin perencanaan ya aku bikin, kalau enggak mood ya aku enggak bikin. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi harus continue. Jadi karena perencanaan itu di kurikulum ada perencanaan apa? Mulai dari program semester. Selanjutnya udah diturunkan lagi menjadi program apa? Mingguan. Lalu ada lagi program harian. Nah, jadi perencanaannya itu berkelanjutan. Terus yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Fleksibel. Jadi orang itu harus fleksibel. Apa maksudnya fleksibel? Jadi nggak kaku. Jadi meskipun membuat perencanaan jadi nggak saklek ya teman-teman. Harus menyesuaikan kebutuhan anak. Harus bisa beradaptasi. Jadi bisa berubah. Perencanaan itu bisa berubah. Bu, kalau hari ini saya membuat perencanaan tapi ternyata tidak terselesaikan semua, bagaimana? It's okay, tapi harus ada evaluasinya, Sa. Jadi evaluasinya kenapa tidak selesai perencanaan hari ini, kenapa tidak terjadi, apa kendalanya, atau apa yang menggantikan, itu harus jelas. Ini prinsip fleksibilitas. Yang kelima ada yang namanya prinsip kepraktisan dan akseptabilitas. Jadi kepraktisan, sesuatu yang praktis itu apa sih? Sesuatu yang akan memudahkan. Jadi mengapa guru yang harus membuat perencanaan? Karena apa? Karena guru itu ketika membuat perencanaan diharapkan dia juga akan mudah untuk melakukan atau mengeksekusi. Jadi kan kalau bikin sendiri kan otomatis lebih tahu ya arahnya kemana. Beda kalau nanti kita beli. Jadi beli dokumen perencanaan pembelajaran terus kita menjalankan. No, itu tidak bisa sesuai dengan prinsip kepraktisan. Tidak akan mempermudah. Kenapa? Yang membuat bukan kita loh. Yang membuat orang lain. Nah, ini nanti malah akan menyulitkan. Selanjutnya ada yang namanya prinsip kelayakannya. Perencanaan itu harus layak. Layak untuk siapa? Layak untuk anak usia dini. Jadi terstandarisasi. Standarnya siapa? Anak usia dini. Berpihak kepada anak usia dini. Selanjutnya yang terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada masyarakat. Jadi saya membuat perencanaan ini yang punya dasar loh. Saya bisa bertanggung jawab bahwa perencanaan ini tepat untuk anak usia dini, sesuai untuk anak usia dini. Nah, kita sudah belajar tentang ada 7 prinsip. Bisa diingat-ingat ya. Pertama, relevansi, adaptasi, kontinuitas, fleksibilitas, kepraktisan, kelayakan, dan yang terakhir akuntabilitas. Dari ketujuh prinsip ini, kira-kira prinsip mana yang sedang diuji pada masa pandemi ini? Oke, silahkan difikirkan ya teman-teman. Berdasarkan Permendikbud tentang kurikulum 2013, dokumen KTSP itu terdiri dari 2, dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, dokumen 2 inilah yang nanti akan kita bahas, akan lebih kita perdalam tentang perencanaan pembelajaran, dokumen perencanaan pembelajaran. Mulai dari Promes, RPPM, dan RPPH. Nah, 3 hal ini akan berakar dan berdasar dari dokumen pertama, yaitu visi, misi, tujuan, program pengembangan materi pembelajaran. Nah, ini sudah kita pelajari di mata kuliah semester kemarin, yaitu pengembangan kurikulum. Jadi, bagi teman-teman untuk tugas-tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang semester kemarin harus